Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagi Parwidi dengan nomor induk mahasiswa 220101076. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah, sumber, media, dan pembelajaran. Adapun video ini berisi terkait animasi pembelajaran. Langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Apa itu gibah? Gibah dalam bahasa Arab yang merujuk pada perbuatan menggunjing, mencaci atau mengkritiki seseorang di belakangnya, terutama ketika orang tersebut tidak hadir. Menurut ajaran Islam, arti ghibah adalah bentuk akhlak yang tercela serta menjadi salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, tabayun adalah meneliti dan menyeleksi suatu berita tidak secara tergesa-gesa dalam memutuskan suatu permasalahan, baik dalam perkara hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga sampai jelas benar permasalahannya, sehingga tidak ada pihak yang merasa terzolimi atau tersakiti dan terhindar dari fitnah. Di dalam Islam sendiri, Islam melarang umatnya untuk menggibah. Gibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12, yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Berdasarkan ayat di atas, orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk, apalagi tidak disertai bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan dosa. Umat Islam jangan pula mencari kesalahan untuk mencemoohnya. Ayat tersebut menjelaskan pula bahwa ghibah merupakan perbuatan yang keji. Orang yang ghibah disamakan dengan orang yang memakan daging bangkai saudaranya sesama muslim. Ghibah adalah salah satu bahaya lidah. Ghibah termasuk perilaku tercela, juga banyak menyebar di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga lisan dari perilaku ghibah. Selanjutnya, kita akan memahami tentang tabayun. Apa itu tabayun? Sederhananya, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dijelaskan tentang tabayun. Adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Seiring perkembangan zaman, tentunya perkembangan berita hoaks banyak sekali menyebar dengan mudah. Oleh karena itu, kita sebagai seseorang yang paham betul bahaya dari berita hoaks tersebut, maka kita harus menghindarinya. Adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama, mencari sumber informasi dipastikan haruslah benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? Yang kedua, pastikan informasi berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Tabayun memiliki manfaat penting dalam pencermatan informasi yang diperoleh. Sikap sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham dan malas mencari kebenaran akan menghambat proses tabayun. Hal ini akan berdampak pada menunjukkan kualitas sikap masyarakat yang masih rendah. Tanpa tabayun, kesalahpahaman akan sering terjadi. Untuk menghindari kesalahpahaman pada informasi yang diterima, lebih baik dicari informasi yang benar terlebih dahulu sebelum menyampaikan berita kepada orang lain. Tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima dan penyampai berita. Proses selektif dan kritis tabayun diharuskan sebelum berita disampaikan. Beberapa manfaat tabayun antara lain, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Berbaik sangka. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga. Dan menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Oke, mungkin itu saja terkait materi tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan yaitu pertanyaan yang pertama, membicarakan aib yang ada pada diri seseorang dengan maksud untuk merendahkan harga diri dinamakan A. Hasud, B. Ghibah, C. Dendam, D. Buruk sangka. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu perumpamaan perilaku ghibah seperti makan daging saudaranya yang sudah mati terdapat dalam Quran Surah A. Quran Surah Al-Hujurat ayat 2, B. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, C. Quran Surat Al-Hujurat ayat 22, D. Quran Surat Al-Hujurat ayat 32. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu meneliti dan menyeleksi berita secara tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu dinamakan A. Tabayun, B. Su'uzon, C. Husnuzon, D. Hasud. Pertanyaan nomor keempat. Ketika mendengar berita dari media sosial yang merugikan kita, sikap kita adalah A. Menerima berita dengan senang hati, B. Mencari sumber berita tersebut, C. Marah dengan orang yang memberikan berita, D. Mengklarifikasi berita tersebut terlebih dahulu. Untuk pertanyaan terakhir, agama memerintahkan kita untuk melakukan tabayun. Tabayun berkaitan dengan pembawa berita dan isi berita. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.